Selamat sore Pak Arif. Sore Ibu. Oke, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam Oke, warahmatullahi wabarakatuh. gimana kabarnya Pak Arif sore hari ini? Alhamdulillah baik Bu. Baik, alhamdulillah. Saya pun alhamdulillah baik Pak Arif. Oh ya, alhamdulillah Pak Arif hari ini mau melakukan proses coaching ya Pak? Betul. Oke, sebelum melakukan proses coaching ada sedikit yang mau saya tanyakan, boleh Pak Arif? Boleh silakan. Oke, baik. Nanti pada saat proses coaching antara coach dan coachee akan saya amati ya Pak, apakah nanti sudah sesuai dengan rubrik penilaian coaching atau belum. Iya. Dan kemudian di sini rubrik penilaian yang dimaksud oleh saya adalah alur tirta gitu ya Pak. Baik. Oke, kemudian nanti Pak Arif sebagai coach apakah sudah memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci yang diberikan oleh coachee atau belum. Dan kemudian nanti saya pun akan mengamati atau akan mendengarkan jawaban coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang sudah diberikan oleh Pak Arif atau tidak, seperti itu. Baik. Dan jangan lupa Pak Arif pada saat nanti melakukan proses coaching itu Pak Arif harus memahami prinsip dari proses coaching itu sendiri, yaitu yang pertama kemitraan, yang kedua proses kreatif, dan yang ketiga ini memaksimalkan potensi. Seperti itu ya Pak Arif ya. Dan sebelumnya nih ada sedikit yang mau saya tanyakan Pak Arif. Boleh, Oke, siap. Yang pertama Pak Arif, kompetensi apa sih yang ingin Pak Arif kembangkan pada coaching kali ini? Yang saya mau kembangkan itu adalah mendengarkan aktif Iya. dan kehadiran penuh. Oke, baik. Seperti itu. Oke, yang kedua Pak Arif nih, kompetensi mana sih dari ketiga kompetensi dari kedua kompetensi yang tadi Pak Arif sampaikan, kompetensi mana yang ingin Pak Arif kembangkan secara spesifik dalam Yang coaching hari saya ini? mau kembangkan lebih spesifik itu adalah mendengarkan aktif Ya. dan memberikan pertanyaan yang berbobot. Oke, Seperti itu. oke siap Pak Arif. Oke, ini yang ketiga Pak Arif, indikator ketercapaian yang bagaimana sih yang ingin Pak Arif harapkan atau dapatkan dalam coaching kali ini? Yang saya harapkan adalah saya ingin coachee itu ya, saya bisa memberikan atau menemukan solusi dari permasalahan itu. Jadi mudah-mudahan dengan pertanyaan berbobot, si coachee itu ya menemukan solusi dari permasalahannya seperti itu. Oke, baik, terima kasih. Harapan saya mudah-mudahan coaching kali ini berjalan lancar ya Pak Arif ya. Oke, silakan, berhubung waktu sudah mepet atau sudah sore, silakan Pak Arif melakukan coaching dengan coachee. Ya, siap. Terima kasih. Ya, semoga berjalan lancar ya Pak Arif ya. Siap. Terima kasih. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bagaimana kabarnya Pak Yat? Aduh, Damang? Pak Arif Gimana kabarnya? sehat. Pak Arif gimana kabarnya? Alhamdulillah. Senang ya bisa berjumpa dengan Pak Arif Iya, hari baik. ini. Baik, Pak Yat, ngomong-ngomong sekarang mau bicara apa atau mau coaching apa? Yang pertama sama sekali terima kasih ya Pak Arif yang sudah mau untuk membantu saya. Terus terang saya ini merasa ada beberapa hal masalah ya yang perlu dibicarakan dengan Pak Arif gitu. Iya, baik. Jadi dengan coaching ini mudah-mudahan masalah ini bisa terselesaikan gitu Pak Arif. Terus perasaan pada saat sekarang mau coaching seperti apa Pak Yat? Sebetulnya beberapa waktu ini mungkin karena dalam kegiatan pembelajaran saya banyak kendala ya. Jadi saya merasa under confident gitu Pak Arif ya. Makanya saya ingin disampaikan gitu. Barangkali Pak Arif nanti bisa memberikan alternatif solutif seperti apa yang saya lakukan. Seperti Baik, itu. mudah-mudahan nanti kita bisa ya, Oke, bisa amin, amin. memunculkan atau menggali apa yang seharusnya Pak Yat dapat ya. Ya, makasih Pak Arif ya. Iya, Makasih. siap. Pak Yat, untuk kali ini apa dari coaching kali ini, apa ya tujuan yang Pak Yat inginkan? Sebetulnya esensi permasalahan saya itu adalah ini Pak. Saya itu ingin dalam pembelajaran saya itu khususnya matematik, motivasi dan minat belajar anak didik saya itu tinggi gitu ya. Itu sih yang ingin saya bicarakan Pak. Terus identifikasi yang ingin Pak Yat di coaching ini apa? Jadi kalau motivasi dan minat itu saya mengidentifikasinya begini Pak, indikatornya itu. Ketika belajar saya menginginkan anak itu menjadi antusias, fokus, mau mendengarkan.
Tapi kenyataannya aduh boro-boro ya, anak-anak itu sepertinya kurang antusiasmenya tuh rendah, motivasinya rendah, minatnya rendah, kurang fokus gitu Pak. Iya, iya. Jadi yang apa yang menjadi kesulitan sampai Pak Yat merasa tadi apa istilahnya anak itu rendah seperti itu ya? Nah itu jadi kesulitan saya itu apa ya, bagaimana cara membangkitkan gitu, membangkitkan gairah, Iya. motivasi, minat belajar anak khusus di matematik. Apalagi matematik itu kan matematik yang pelajaran yang dianggap mereka itu sulit, membosankan. Apalagi di jam-jam terakhir itu yang membuat saya sulit, gimana nih cara mengemas pembelajaran yang menarik, efektif itu Pak. Iya, iya. Jadi pembelajarannya harus menarik, enak Iya, mungkin ya iya, disesuai ya. iya, seperti itu, Pak. Mungkin perasaan yang muncul seperti apa Pak Yat? Justru karena apa ya, saya masuk ke jam saya ke kelas, anak dengan kurang antusias, motivasinya juga kurang tinggi. Wajar dong selaku manusia ya, ada perasaan apa, kurang percaya diri, kemudian apa, bukan malas ya, tapi kegairahan saya itu mengajar itu karena apa, responnya itu kurang, tidak serespon dengan pelajaran yang lain gitu Pak. Itu maksudnya. Jadi apa ya, saya merasa sedikit pesimis deh. Bisa nggak ini gitu untuk Ya, betul. ngasih pembelajaran yang menarik gitu Pak Arif gitu. Bagaimana perasaan menghadapi situasi seperti itu Pak Yat? Ya, sebetulnya perasaan itu apa ya, disebut kecewa mungkin ada, kecewa juga, kesal sedikit juga ada. Tapi ya sebagai guru tentunya saya coba bertahan ya Pak ya, coba bertahan untuk apa istilahnya itu, mengajar sebagai mestinya, walaupun dengan situasi yang menurut saya kurang terakhir. kurang kondusif, apalagi di jam terakhir gitu. Jadi kayaknya anak itu sudah kurang apa, bisa dikatakan apatis lah terhadap pembelajaran matematika seperti itu. Oke, jadi keinginan Pak Yat itu bagaimana caranya supaya Pak Yat itu bisa mengajar lebih menyenangkan, efektif di jam terakhir seperti itu. Gitu. Baik, rencana apa Pak Yat yang akan dilakukan oleh Pak Yat? Nah itu, jadi kebetulan nih Pak, saya ini kan sering mengikuti kegiatan-kegiatan, baik itu yang bersifat kegiatan pedagogik guru ya di MGP, ataupun juga ada semacam peningkatan apa skill, kemampuan pengelolaan pembelajaran kayak IT. Nah, saya melihat pertama ini juga mau hanya sebatas ekspektasi ya. Saya mencoba gitu strateginya itu dengan pertama misalnya menggunakan media pembelajaran yang lebih interaktif mungkin ya Pak ya, nah gitu. Yang kedua juga mengkonstruksi bahan-bahan ajar yang menarik mungkin dengan Canva atau apa. Kemudian juga yang ketiga itu kan anak-anak itu suka pakai HP tuh. Jadi kan biasanya kalau belajar itu kalau HP-nya tidak digunakan, mereka gunakannya untuk yang macam-macam. Nah jadi saya mau mencoba kira-kira bisa nggak ya kalau pembelajaran saya ini nantinya melibatkan siswa dengan menggunakan HP itu sih Pak, rencananya gitu. Betul, jadi tadi apa yang rencana Pak Yat itu emang sesuai dengan koordinat zaman sekarang. Ya bener Pak, generasi Z ya Pak. Iya, tadi menyenangkan, bahkan media teknologi seperti itu ya. Iya. Jadi ini prioritas yang mana nih yang mau dipakai oleh Pak Yat? Jadi kalau Dari yang tadi itu mungkin yang lebih dominan saya akan mencari suatu bukan software ya, tapi aplikasi di matematik yang nantinya anak itu menjadi enjoy, anak itu bisa memanfaatkan HP sehingga mereka bisa menggunakannya gitu. Jadi saya sudah membayangkan mencipta-cipta anak itu ada kegiatan lah, karena HP itu kan mainannya gitu. Ya, betul. Nah, jadi dengan prioritas pemanfaatan media ajar seperti gadget itu, harapan saya mungkin bisa lebih mendongkrak minat dan motivasi belajar. Itu yang prioritaskan itu Pak. Ya, bagus sekali ya Pak Yat ya, apa yang barusan Pak Yat akan lakukan nih. Strateginya seperti apa Pak Yat nanti di kelasnya seperti itu? Ya. Jadi nanti strateginya adalah saya akan fokus dan memberikan arahan kepada anak-anak. Mungkin sebelum pembelajaran juga kan anak itu kan kita punya WA group ya Pak ya. Nanti mereka disuruh menginstal di Play Store, kemudian saya kasih tutorialnya dan juga konten-konten materinya biar mereka begitu pas pembelajaran itu mereka sudah tidak dari nol lagi.
Nah jadi sudah pada tahu minimal begitu. Nah anak kita belajar materi ini silakan buka yang terang, nanti anak akan minimal ada pusat perhatian ke media itu. Ya. Gitu Pak. Baik, tadi ini sangat luar biasa Pak Yat ya, Ya. aksinya. Nah ini salah satu tadi bahwa anak itu akan dilibatkan dengan prasarananya ya, itu dengan HP. Nah di sini kira-kira komitmen apa nih bisa jadi Pak Yat biar sama dengan anak itu biar kuat seperti itu? Ya, tentunya komitmen di sini yang pertama saya harus betul-betul lebih menggali lagi tentang pemanfaatan dari gadget itu. Andaikan menemukan aplikasi dan ke anak-anak juga akan terus didorong ya Pak untuk membiasakan penggunaan itu komitmen pertama saya. Kemudian yang kedua, karena mungkin ini juga saya harus dibantu dengan rekan sejawat, ada rekan se-MGMP minimal lah untuk ikut melihat bagaimana sih mengobserver gitu Pak ya, melibatkan teman sejawat mengobserver kegiatan PBM saya apakah menurut dia itu terlihat tidak antusiasme motif belajarnya. Dan yang ketiga tentunya supaya pemanfaatan gadget itu yang berbasis Android HP itu bisa lebih maksimal, saya akan terus bertanya, berkomunikasi dengan rekan sejawat yang ahli IT Pak. Itu mungkin komitmen yang akan kami bangun dengan mereka untuk membantu juga komitmen dengan anak seperti itu. Baik, jadi keterlibatannya tadi dengan teman sejawat, IMP dan dengan tim IT ya, karena biar nanti kompetensi Pak Yat juga bertambah seperti itu. Ya seperti itu. Jadi tadi udah siapa yang terlibat ya. Nah, tindak lanjut dari pembicaraan ini, coaching ini apa? Yang jelas dari setelah barusan Pak Arif memberikan mengapresiasi dari rencana saya tadi, dorongan. Terus terang loh Pak Arif itu membuat saya itu menjadi naik ya. Jadi naik. Jadi apa yang barusan saya melontarkan dengan mendengar Pak Arif mendorong, mensupport, tentunya saya akan betul-betul mengimplementasikan dari rencana yang tadi itu. Mungkin yang pertama adalah mempersiapkan tentang bahan ajar dan media pembelajaran. Kemudian yang kedua memilih dan mencari konsultasi dengan pihak IT aplikasi mana yang mudah ini untuk pembelajaran anak khususnya di matematik gitu. Pastilah mereka lebih tahu ya minimal cara mengoperasikannya. Dan yang ketiga saya juga akan teman sejawat karena saya perlu feedback gitu. Perlu feedback bagaimana tentang efektivitas pembelajaran saya khususnya dalam peningkatan minat dan motivasi yang akhirnya nanti akan bermuara ke hasil pencapaian tujuan pembelajaran yang maksimal gitu Pak. Itu mungkin rencana. Jadi sekarang saya jadi sedikit optimis lah gitu ya. Baik, pembelajaran gitu. Barusan yang Pak Yat mau tindak lanjut, kira-kira dari pembicaraan sekarang bagaimana perasaannya Pak Yat? Terus terang Pak, saya pertama dengan adanya penguatan ya dari Pak Arif kegiatan coaching hari ini, jadi saya menjadi yang tadinya potensi itu kurang pede, sekarang setelah disampaikan oleh Pak Arif ternyata menurut Pak Arif juga ini bagus. Berarti saya ada perasaan senang dan ada suatu semangat untuk melakukan rencana tadi dan ekspektasi saya sepertinya ini bisa merubah suatu pembelajaran yang lebih menarik, motivasi anak bisa meningkat dan motivasi juga bisa meningkat juga itu. Alhamdulillah ya sekarang udah ada pencerahan dan ini nih maksudnya kapan nih mau dijalankan? Karena jadwal besok itu sudah mulai intensif ya persiapan ulangan, jadi kemungkinan minggu depan saya sudah menyiapkan berbagai halnya Pak gitu konsultasi. Jadi insya Allah minggu depan kita sudah pembelajarannya itu review materi ke anak-anak itu akan lebih menarik dan lebih mengasihkan buat anak-anak nanti gitu. Baik Pak Yat, alhamdulillah ya untuk pembicaraan sekarang ini kelihatannya sekarang Pak Yat udah fresh dengan yang lain yang tadi maka dari itu kita akhiri saja ya. Oke Pak. Iya, terima kasih banyak Pak Arif ya atas bantuannya. Jadi tidak sia-sia gitu ya Pak ya. Saya dan Bapak mengadakan coaching terkait dengan kendala yang saya hadapi dan alhamdulillah sekarang sudah ada titik temu atau pencerahan lah apa yang harus saya lakukan selesaikan. Itu aja mungkin Pak Arif ya. Saya karena ada jam lagi ke kelas jadi terima kasih banyak. Mohon maaf atas waktu yang telah di sama-sama Pak Yat. Terima kasih banyak ya Pak. Sampai nanti lagi Pak Arif ya. Iya, Assalamualaikum. Salam.
Assalamualaikum Pak Arif. Waalaikumsalam. Alhamdulillah Pak Arif sudah melakukan proses coaching ya Pak hari ini ya. Alhamdulillah ya. Iya, barusan. gimana perasaannya Pak Arif? Perasaannya alhamdulillah senang, deg-degan juga. Oke, baik. Boleh saya bertanya sedikit Pak terkait Boleh, dengan silakan. proses coaching hari ini? Oke, apa saja sih yang sudah Bapak lakukan pada saat proses coaching terkait indikator ketercapaian yang sudah Pak Arif lihat? Yang saya rasakan dan saya lakukan yang pertama adalah dalam coaching ini Ya. menggunakan alur tirta. Di mana alur tirta ini yang pertama adalah tujuan, identifikasi, terus rencana aksi dan tanggung jawab. Ini alangkah pentingnya itu saya menggali coach ya, coachi supaya supaya dia menggali solusinya dari permasalahannya sendiri seperti itu. Oke, baik. Baik Pak Arif, saya pun tadi sudah melihat proses coaching yang sudah Pak Arif lakukan dan saya pun setelah saya amati sudah sesuai dengan alur tirta ya. Alhamdulillah. Ya, alhamdulillah Pak Arif, dan kemudian pun saya sudah melihat Pak Arif sudah bisa menggali dan memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot kepada coachi, dan kemudian si coachi sendiri itu bisa menemukan solusi dari permasalahan yang tadi disampaikan. Ya, Oke, baik. alhamdulillah. Selanjutnya saya akan bertanya Pak Arif terkait dengan kompetensi apa yang Pak Arif ingin kembangkan berdasarkan hasil coaching yang sudah Pak Arif lakukan. Yang saya mau kembangkan dan memang dari semua kompetensi harus dikembangkan Iya, ya, siap. mulai apa istilahnya jadi pendengar aktif, terus kesadaran penuh. Betul. Dan memberikan pertanyaan berbobot. Nah, namun yang di sini yang saya akan tingkatkan itu adalah pertanyaan berbobot dan menggali menggali maksimal dari coach itu sendiri sehingga permasalahan itu dari dirinya dan dia juga mendapatkan solusi dari dirinya sendiri seperti itu. Baik, terima kasih Pak Arif. Demikian Pak Arif untuk observasi hari ini ya Pak. Semoga proses coaching kali ini bermanfaat untuk kita semuanya ya Pak, terutama Pak Arif dan sebagai coach dan Pak ya sebagai coachingnya. Terima kasih ya Pak Arif Ya, atas sama-sama, waktunya. Bu Sampai Iqbal. ketemu lagi. Ya. Mangga Pak Arif. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabarnya Pak Yat? Baik Pak Arif. Oke, selamat sore Pak Yat. Sore, aduh senang nih Pak Arif bisa berjumpa ya Pak Arif. Iya, sama-sama. Baik Pak Yat, alhamdulillah ya kita sekarang bisa ketemu. Nah, mungkin nanti Pak Yat akan melakukan coaching untuk hari itu, ini. Pak, rencananya saya akan melakukan coaching hari ini. Ya, mungkin sebelumnya proses coaching ini ada sedikit yang saya akan bicarakan terlebih dahulu, Pak ya. Boleh. Iya. Oke, untuk nanti saat coaching antara coach dan coachee akan saya amati dan akan saya nilai sesuai dengan rubrik penilaian coaching itu sendiri. Gitu, Pak. Apakah sudah sesuai dengan alur tirta? Apa belum? Nah, kemudian apakah Bapak memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot sesuai dengan kata kunci itu sendiri yang disampaikan oleh coach dan coachee ya, dan nanti saya akan mendengarkan jawaban oleh coach atau coachee apakah sudah sesuai dengan pertanyaan-pertanyaan yang nanti Pak Yayat berikan. Jangan lupa harus disesuaikan dengan prinsip proses coaching itu sendiri, di mana yang pertama adalah kemitraan, proses kreatif, terus memaksimalkan potensi. Nah, sebelum ke coach itu sendiri, boleh gak Pak Yat ada beberapa pertanyaan dulu? Boleh, Oke, yang pertama, kompetensi apa yang Bapak akan kembangkan pada coaching kali ini? Karena saya menjadi coach ya Pak ya, jadi mudah-mudahan nanti Bapak bisa bisa melihat saya ingin menjadi mendengar secara aktif. Berarti Bapak lihat cek apakah saya termasuk pendengar yang aktif, dan juga kehadiran saya itu full, penuh, terpusat kepada coaching gitu Pak. Iya. Terus kompetensi mana yang ingin Pak Yayat kembangkan secara spesifik yang nanti yang ingin diobservasi itu sendiri? Karena saya ini memang harus mampu menggali nanti si coaching itu, tentunya saya harus
mampu mendengarkan secara aktif gitu ya Pak ya. Mendengarkan secara aktif. Nah kemudian juga nanti Bapak coba analisis apakah saya itu bisa memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot buat coach itu sendiri ya. Gitu Pak Arif gitu. Baik, yang ketiga adalah indikator ketercapaian yang bagaimana yang Bapak inginkan dalam coaching kali ini. Nah, jadi tujuan akhirnya saya mendambakan dan saya berharap bahwa nanti si kucinya tuh Pak bisa menemukan solusinya sendiri dan saya bisa membagikan potensi dirinya sehingga dia solusi itu bisa terpecahkan dengan pertanyaan-pertanyaan saya kepada coaching. Oh, betul. Baik ya Pak Yat, mudah-mudahan nanti coachingnya berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan bisa menjadi solusi buat coaching itu sendiri ya. Terima kasih Pak Arif, nanti sudah repot-repot ya untuk harus mengamati ya seperti apa ya buat nanti perbaikan ke depan coaching saya ya, betul. Pak ya. Oke, nanti selamat sukses, mudah-mudahan berjalan dengan lancar. Mungkin itu saja untuk pertemuan ini ya. Dipersilakan untuk coaching sekarang dengan coaching. Makasih Pak Arif ya. Sama-sama. Terima kasih. Assalamualaikum. Baik, Bu Hikmah, gimana kabarnya? Alhamdulillah, kabar baik Pak Yayat. Pak Yayat sendiri gimana kabarnya? Sehat, alhamdulillah. Bu Hikmah, sepertinya kita hari ini akan melewati suatu sesi yang insya Allah sangat bermanfaat ya Bu ya. Baik, siap. Apa sih acaranya Bu? Coaching ya? Acara coaching. Ya. Baik, dalam hal ini insya Allah lah sebagaimana yang awal-awal kemarin Ibu meminta kesediaan saya ya untuk membantu kendala Ibu terkait dalam pembelajaran, insya Allah saya akan mencoba ya Bu ya menjelaskan. Nah, sebetulnya Ibu Hikmah, kita sekarang mengadakan coaching ini apa sih Bu yang ingin dibicarakan oleh Ibu itu sih Bu? Baik, sebelumnya saya ucapkan terima kasih banyak atas waktu yang sudah diberikan untuk saya. Jadi hari ini saya bisa mendapatkan harapan saya itu hari ini saya dapat pencerahan dari apa yang sedang saya hadapi gitu ya Pak. Terkait dengan permasalahan di sekolah saya nih Pak. Saya tuh melihat rekan-rekan saya di sekolah itu masih menggunakan metode pembelajaran yang konvensional. Konvensional di sini termasuknya mereka tuh dalam mengajar di kelas itu masih menggunakan metode ceramah. Cara-cara lama mungkin maksudnya ya. Betul sekali, ceramah lagi dan ceramah lagi. Padahal kita tahu ya Pak ya, zaman sudah semakin maju, teknologi sudah semakin canggih. Jadi harapan kita sebagai guru-guru itu harus mau berinovasi, mau mengikuti perubahan, sehingga apa yang nanti kita sampaikan di kelas itu kita menghadapi siswa itu siswa pun jadi lebih senang atau lebih menarik atau lebih tertarik atau semangat mengikuti pelajaran kita kalau kita mau mengikuti perubahan zaman dalam metode pembelajarannya seperti itu Pak. Nah itu dari awal juga Ibu sudah menunjukkan kapasitas bahwa Ibu punya potensi loh Bu ya untuk masalah ini. Belum, kalau saya sudah punya potensi Pak, saya nggak mungkin minta waktunya Pak. Oke, saya paham ya. Jadi Ibu ingin lebih ini lagi mungkin ya sharing tentang bagaimana sih tentang solusi dari yang cara-cara yang konvensional tadi. Betul sekali. Nah, terus gini Bu, setelah mendengar tadi yang Ibu bicarakan itu, sebetulnya apa sih yang ingin Ibu dapatkan dari hasil coaching kita pada kali ini, Ibu? Baik, terima kasih sekali Pak Yat. Sebenarnya yang ingin saya dapatkan dari coaching hari ini itu saya pengen mendapatkan perubahan gitu ya Pak. Perubahan yang terkait dengan motivasi guru-guru atau rekan di sekolah itu mau berubah mengikuti perkembangan zaman sehingga dalam metode pembelajaran di kelas itu tidak menggunakan metode yang lama gitu loh Pak. Jadi di sini tuh saya pengen mendapat penguatan dari Pak Yat nih. Gimana nih caranya? Bener nggak sih ya menurut saya seperti ini, menurut Pak Yat seperti apa? Saya pengen dapat penguatan itu. Siap. Itu harapan saya. Nah, terus begini Bu, emang menurut Ibu ini dengan melihat fenomena teman-teman di sekolah Ibu itu karena masih konvensional mengajarnya, emang menurut Ibu itu guru semacam apa sih gitu yang ingin Ibu harapkan itu seperti apa? Gitu. Baik, kalau kita bicara tentang layaknya seorang guru yang mau mengikuti perkembangan zaman saat ini, seharusnya
adalah motivasi dari diri seorang guru itu sendiri, baik itu junior atau senior itu mau mengikuti perkembangan zaman. Kita setidaknya sebagai seorang guru harus mengikuti perubahan, seharusnya mau mempersiapkan pembelajaran itu jauh-jauh hari sebelumnya, yang mana setidaknya kita sebagai guru itu mau berinovasi lagi dalam penyampaian pembelajaran. Betul. Dengan mempersiapkan media pembelajaran yang lebih bervariatif lagi. Setidaknya kita membuat semacam PowerPoint lah, setidaknya seperti itu, ataupun kita menggunakan media Canva, itu kan lebih baik daripada tidak menggunakan metode sama sekali seperti itu. Nah, itu kan profil guru ya, profil guru yang menurut Ibu itu yang memang harus seperti itu. Nah, sekarang emang kondisi guru-guru di Ibu itu seperti di step mana, kondisi mana? Emang Ibu seperti apa sih, Bu? Coba. Kalau kita bicara kondisi yang ada di sekolah saya itu, Pak, memang mengingat di sekolah saya itu masih banyak sekali guru-guru senior yang notabene mungkin belum mendapatkan waktu atau kesempatan untuk mengikuti banyak pelatihan di luar gitu ya, Pak. Yang senior tuh. Betul ya. Kalau misalkan guru-guru senior itu belum mendapatkan waktu atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan, setidaknya kan mereka pun tidak bisa meningkatkan kompetensi yang seharusnya beliau dapatkan gitu ya. Beda dengan guru-guru junior yang maksudnya masih punya banyak semangat ataupun punya banyak waktu untuk mengikuti banyak pelatihan ataupun semacam workshop untuk peningkatan kompetensi guru. Nah, di situ kendalanya Pak Yayat. Jadi yang senior mungkin ya yang belum bisa mengikuti ya, Bu, ya kondisinya. Nah, sekarang begini, apa harapan Ibu? Tadi kan kondisinya tadi seperti itu. Nah, harapan Ibu itu sebetulnya guru-guru itu ingin seperti apa gitu, Bu? Harapan saya tidak muluk-muluk sebenarnya, Pak. Saya tuh berharap gini, Pak. Saya sebenarnya juga sedang memikirkan nih bagaimana nih cara menolong teman-teman gitu, rekan-rekan di sekolah gitu ya. Apa yang bisa saya bantu untuk mereka gitu supaya kita semua itu mau berubah, mau mengikuti perkembangan zaman gitu, Pak. Jadi mungkin dalam waktu dekat ini saya pengen semacam sharing praktek baik kepada mereka-mereka, Pak. Ya mungkin kaitannya dengan sharing praktek baik itu saya ingin melakukan kegiatan semacam mentoring ataupun pembimbingan secara individu gitu ya, Pak. Jadi saya bisa bertemu secara tatap muka dengan beliau-beliau ini yang notabene mungkin membutuhkan bantuan dari saya ataupun dari rekan-rekan yang lain. Nah, dari situ, Pak, yang saya harapkan itu dengan kegiatan yang sudah saya rencanakan ini, harapan saya teman-teman atau rekan-rekan saya yang memang membutuhkan bimbingan, kita bisa belajar bersama. Iya, baik. Nah, jadi guru yang diharapkan sudah ada dalam benak Ibu. Betul, dan sekali. Juga Ibu juga sudah melakukan rencana seperti apa, itu kan bagus kalau menurut saya, Ibu ya. Nah, kemudian ini nih, Bu, satu lagi nih, sepertinya begini, Bu. Setelah saya mendengar pemaparan tadi yang Ibu sampaikan, nah sebetulnya, Bu, apa sih penyebabnya, Bu ya? Penyebab guru-guru atau rekan Ibu tadi itu kurang berinovasi dalam pembelajaran. Sebenarnya apa penyebabnya? Baik. Kalau misalkan kalau saya lihat sendiri gitu ya, Pak, atau saya rasakan sendiri itu penyebab atau salah satu faktor yang menyebabkan sebagian, tidak semuanya memang ya, Pak, tapi sebagian saja yang saya katakan itu mungkin lebih tepatnya guru-guru senior itu kembali lagi, Pak, mungkin beliau-beliau ini belum mendapatkan kesempatan atau waktu gitu, Pak, waktu atau kesempatan untuk mengikuti pelatihan di luar, Pak, di luar sekolah, di luar lingkungan sekolah. Jadi harapannya misalkan pemerintah mengadakan program apapun yang kaitannya tujuannya untuk meningkatkan kompetensi guru, alangkah baiknya kita kan mengikuti ya, Pak ya. Tapi di sini mungkin kalau yang sudah senior mungkin kembali lagi dengan semangatnya mungkin kurang. Itu memang ya itulah kembali lagi ke pribadi masing-masing seperti itu, Pak ya. Nah, jadi memang saya menangkap itu fenomena di mana-mana, Bu. Dorongannya dorongan guru-guru senior itu sudah berbeda sepertinya. Tapi dengan melihat Ibu ini punya semangat untuk membangun semua, punya inovasi pembelajaran baik yang junior ataupun senior, itu Ibu ingin semuanya itu bekerja sama, berkolaborasi ya, biar pembelajaran itu bisa berhasil. Nah, seperti itu. Nah, sekarang begini, Bu, setelah tadi Ibu memaparkan ya dari permasalahan-permasalahan yang ada, kemudian juga harapan dan rencana sebagainya. Nah, sekarang saya ingin mendengarkan
rencana secara real dengan menyikapi itu, ibu itu rencana seperti apa sih yang akan ibu lakukan gitu Bu? Baik. Terima kasih. Kalau misalkan kita bicara tentang rencana Pak, saya sebenarnya ada 2 rencana nih Pak. Rencana yang pertama itu dalam jangka pendek ini dulu, jangka pendek yang mungkin bisa saya aplikasikan atau saya terapkan mungkin sekitar 1 minggu ke depan, 1 atau 2 minggu ke depan. Mungkin kaitannya dengan yang sudah saya sampaikan tadi, yaitu mengadakan sharing praktek baik dengan kegiatan mentoring atau pendampingan secara individu, secara face to face. Dan rencana yang kedua yaitu rencana jangka panjang saya Pak. Dalam rencana jangka panjang ini mungkin saya tidak bisa sendiri ya Pak, karena memang di sini saya harus membuat ataupun menyampaikan salah satu program. Harus jelas ya. Saya harus membuat program dulu atau saya harus menyampaikan program dulu ke kepala sekolah ataupun ke wakasek kurikulum ya, kaitannya dengan mengadakan pelatihan di sekolah ataupun workshop yang nanti bisa diikuti oleh semua guru, baik itu guru senior atau guru junior, yang mana memang sih kalau kita lihat dari rencana jangka panjang ini effortnya luar biasa ya Pak, karena memang kita butuh satu waktu, yang kedua mungkin biaya, dan yang ketiga kita harus mencari narasumber nih Pak, narasumber yang ahli dalam bidang tersebut, yang bisa menyampaikan atau memaparkan nanti dan memberi sharing ilmu untuk guru di sekolah saya. Seperti itu Pak Yayat. Ya, jadi itu rencana yang bagus ya Bu ya, dan mudah-mudahan itu bisa tersampaikan dan terlaksana. Itu kan baru rencana, planning. Nah, sekarang kan supaya rencana ini bisa berjalan dengan lancar sesuai dengan yang Ibu harapkan, tentunya kan kita harus bertanggung jawab akan rencana itu. Nah, sebagai bentuk bentuk tanggung jawab Ibu bahwa ini rencana harus terlaksanakan juga bisa tercapai, kira-kira apa Bu yang akan Ibu lakukan sebagai bentuk tanggung jawab bahwa rencana tadi itu bisa terlaksana gitu. Terima kasih Pak. Kaitannya dengan tanggung jawab yang jelas Pak. Yang pertama kan saya lakukan itu mungkin saya akan ini dulu Pak. Sebelum saya melakukan program tersebut, mungkin salah satunya saya harus membutuhkan bantuan dari teman sejawat. Kolaborasi Bu ya. Saya tidak bisa berjalan sendiri dengan rencana tersebut Pak. Jadi jujur di sini dalam hal ini saya butuh teman ataupun rekan di sekolah yang notabene mungkin beliaunya sudah terbiasa dengan penyampaian metode pembelajaran di kelas itu dengan lebih bervariatif lagi. Nah, itu Pak yang akan saya lakukan rangkul gitu. Yang pertama itu saya akan mengajak teman sejawat yang mahir dalam bidang IT juga untuk untuk bersama-sama bersama-sama merangkul guru yang lebih senior ini yang belum terbiasa menggunakan metode pembelajaran yang bervariatif, untuk kita sama-sama saling mendorong dan membantu. Dan kemudian mungkin akan saya jadwalkan dulu Pak. Jadi mungkin saya butuh mengingat sambil melihat jadwal di sekolah. Nanti misalkan saya target minggu ini guru si A. Nah, itu saya akan jadwalkan dulu dan sesuaikan dengan jadwal beliau di sekolah seperti itu. Jadi salah satunya Ibu betul-betul men-schedule ya, targetannya siapa, juga berkolaborasi, itu salah satu nanti supaya rencana itu bisa tereksekusi dengan baik ya, dengan baik. Bu Hikmah, sepertinya Ibu sendiri sudah terbuka ya, sudah mampu, dan alhamdulillah saya bisa melihat lah nanti kendala Ibu yang dihadapi sepertinya sudah ada solusinya dengan pembicaraan tadi, dan saya berharap apa yang Ibu rencanakan bisa terlaksana. Nah, sekarang yang terakhir saya ingin bertanya, coba gimana perasaan Ibu sekarang tuh setelahnya kita ngobrol bincang-bincang seperti ini Bu gitu. Jujur untuk perasaan sekarang saya lebih plong dalam hati di sini tuh saya lebih terkuatkan lagi, lebih bersemangat lagi setelah ngobrol setelah bicara Bapak ini, jadi saya lebih dapat penguatan, jadi dapat semangat lagi untuk menjalankan program-program yang akan sudah saya rencanakan tersebut. Sip. Ya itu mungkin Bu Hikmah, saya pikir sudah ketemu titik benang merahnya, dan intinya tetap itu ada di Ibu sendiri. Betul sekali. Dan alhamdulillah mungkin dengan sedikit bantuan saya ternyata bisa memberikan dampak yang akhirnya
potensi ibu itu bisa muncul hari ini itu ya Bu ya. Dari saya mungkin itu saja Bu ya. Mungkin itu yang bisa saya bantu buat Ibu pada hari ini. Selamat apa istilah itu melaksanakan rencana-rencana yang tadi dan semoga bisa berjalan sesuai dengan harapan. Bu Hikmah, karena saya harus masuk kelas ini ya Bu ya. Kita akhiri saja Bu ya pertemuan kita hari ini. Mudah-mudahan kita bisa berjumpa lagi dan sharing-sharing yang lainnya Bu ya. Oke, saya ucapkan terima kasih banyak Oke. ya, Pak, atas waktunya hari ini. Siap. Ya. Bu Hikmah, permisi ya. Saya Mangga, duluan dulu. Pak Yayat, Iya, mangga. mangga. Yuk, assalamualaikum. Waalaikumsalam Ya. warahmatullahi wabarakatuh. Baik, Pak Yat, gimana hasil coachingnya hari ini? Aduh, Pak Arif, luar biasa coaching tadi saya. Bagaimana perasaannya Pak Yat? Ya, senang ya. Artinya saya sudah sepertinya coaching berjalan dengan lancar dan sesuai dengan ekspektasi gitu Pak. Wih, alhamdulillah ya, luar biasa. Kira-kira Pak Yat, dari hasil coaching ini apa yang Pak Yat udah lakukan nih? Yang pasti saya sudah mencoba Pak dalam proses coaching tadi ini melaksanakan sesuai dengan indikator ya, indikator coaching yaitu Alur Tirta. Saya mencoba menentukan tujuan coaching itu sendiri, kemudian mengidentifikasi masing-masing kunci gitu ya. Kemudian rencana aksi kunci seperti apa saya coba gali. Kemudian juga yang terakhir tanggung jawab ya seperti itu yang harus dilakukan oleh si coach itu sendiri. Dan sepertinya semua berjalan dengan lancar. Alhamdulillah. Ya, tadi juga saya udah mengamati ya dari apa coaching yang tadi Pak Yat lakukan dengan Bu Hikmah. Alhamdulillah. Tadi alur tirtanya udah ada semuanya dan sehingga coaching juga merasa senang dengan sendirinya seperti itu. Pak Yat, dari coaching kali ini apa yang harus Pak Yat kembangkan nih? Sebetulnya mungkin suatu saat saya akan menghadapi ke suatu permasalahan yang berbeda mungkin ya Pak ya. Bisa jadi ya. Tentunya. Jadi untuk coaching kali ini mungkin saya bisa dikatakan lebih berhasil aja, berhasil menurut saya itu. Tapi tidak tahu untuk yang akan datang. Tapi prinsipnya yang ingin saya kembangkan, karena yang paling penting adalah kemampuan saya untuk menggali, terutama bagaimana memberikan pertanyaan-pertanyaan yang berbobot itu supaya betul-betul bisa menggali gitu Pak ya. Kemudian yang kedua juga saya itu ingin mengasah kemampuan untuk menggali, mengeksplorasi dari potensi supaya matching antara pertanyaan saya kemudian jawaban itu. Jadi saya itu membuat suatu pertanyaan itu, menggali itu berdasarkan yang dia informasikan. Iya gitu, betul. Gitu, Pak. Iya. Tadi juga saya udah melihat seperti itu Pak Yat ya. Alhamdulillah. Coaching kali ini udah sesuai dengan aturan juga Pak ya. Terima kasih. Dan mudah-mudahan ini menjadi sebuah pembelajaran ya. Siap. Untuk nanti bisa diimplementasikan dengan teman sejawat ya. Mudah-mudahan kita dalam keadaan set. Amin. Ya. Mungkin itu saja Pak Yat untuk hari ini. Terima kasih Pak Arif sudah ke saya sebelum coaching melakukan itu ya penguatan, sekarang juga sudah ini mengamati. Luar biasa Pak. Terima kasih atas kerjasama Pak. Kolaborasinya semoga bermanfaat ya Pak ya. Ya. Mungkin itu saja Pak Yat untuk hari ini ya. Mudah-mudahan coaching yang selanjutnya lebih bermakna lagi. Amin. Sekian Pak Yat. Assalamualaikum. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Baik, selamat berjumpa kembali Bu Hikmah. Gimana, sehat? Alhamdulillah sehat Pak Yat. Gimana kabar Pak Yat, sehat? Sehat juga. Selamat sore ya, kita berjumpa. Ini dengar-dengar katanya Bu Hikmah mau mengadakan proses coaching ya? Betul sekali. Hari ini. Ya mudah-mudahan berjalan dengan lancar ya. Terima kasih, Namun Ibu supaya nanti proses coachingnya itu sesuai yang diharapkan, boleh dong saya untuk sedikit bertanya-tanya ya, sebagai bekal lah Ibu ya nanti itu pada proses coaching. Nah begini nanti Bu, nanti pas saat proses coaching ini tentunya antara coach dan coachee nanti akan saya amati apakah yang pertama sudah sesuai dengan alur tirtanya gitu Bu ya.
Kemudian yang kedua, nanti Ibu sebagai coach, apakah sudah mampu memberikan pertanyaan-pertanyaan berbobot kepada coach? Dan nanti juga saya akan amati nih coach ini nyambung tidak jawaban-jawaban atas pertanyaan-pertanyaan dari Ibu sebagai coach. Dan yang paling penting nih Bu ya, nanti dalam proses coaching ini adalah Ibu jangan lupa untuk memahami tentang prinsip-prinsip dalam coaching. Apa itu diantaranya? Diantaranya adalah kemitraan, kemudian proses yang aktif, kreatif, kemudian yang selanjutnya adalah memaksimalkan potensi dari coach itu sendiri. Baik. Itu Ibu ya sebagai apa? Mungkin mengingatkan lah ya. Nah, sekarang biar ini lebih terarah. Nah, saya ingin menyampaikan beberapa pertanyaan ya Bu ya. Yang pertama, begini. Sebetulnya sih Ibu ini kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan dari proses coaching ini, Bu? Oke, baik. Dalam proses coaching kali ini, Pak, kompetensi yang ingin saya kembangkan yaitu yang pertama, saya bisa menjadi pendengar yang aktif gitu, Pak. Yang kedua, kehadiran penuh saya itu dalam proses coaching itu yang kedua. Dan yang ketiganya, Pak, mengajukan pertanyaan berbobot. Jadi nanti dalam proses coaching ini saya harap saya bisa mengajukan beberapa pertanyaan berbobot kepada coaching saya seperti itu. Itu mungkin lebih spesifik lagi ya. Betul, itu pertanyaan berbobotnya Ibu. Nah sekarang begini, indikator ketercapaian bagaimana yang ingin Ibu inginkan pada coaching kali ini? Oke, kalau bicara tentang indikator ketercapaian, untuk pertama yang utama adalah saya ingin membantu coach, Pak. Membantu coach yang di sini adalah saya harap coach itu nanti bisa menemukan solusi ataupun menemukan ide-ide dari permasalahan yang kita bicarakan atau kita diskusikan pada kesempatan. Oke, nah itu mungkin Bu sebagai apa istilahnya awal ya buat Ibu nanti proses makan kucing, Ibu sudah memahami dan saya percayalah Ibu pasti bisa dan menjadi seorang coach yang baik dan mampu menggali potensi dari kucing sendiri. Selamat melaksanakan kucing Bu ya, tetap semangat, semoga berjalan dengan lancar. Amin. Mungkin itu saja ya Bu ya sebagai langkah awal saja. Nanti juga di akhir setelah nanti proses kucing terjadi, saya akan mencoba untuk kita sama-sama untuk mereview kembali apa yang terjadi. Itu saja Ibu ya. Selamat melaksanakan aktivitas. Terima kasih. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang Pak Arif. Siang Ibu. Oke, gimana kabarnya Pak Arif hari ini? Alhamdulillah baik. Bagaimana dengan Ibu? Alhamdulillah Pak Arif hari ini saya baik. Oh iya, terima kasih Pak Arif sudah menyempatkan waktu ke sini karena kemarin sempat Pak Arif WA saya ya Pak? Iya betul. Iya, karena kebetulan pas Pak Arif WA itu saya langsung membalas dan kemudian alhamdulillah kita udah bisa janjian hari ini ketemu ya Pak. Alhamdulillah hari ini bisa. Saya juga terima kasih Bu ya, Ibu udah menyempatkan kita bisa hadir di sini dalam memenuhi ada sesuatu yang saya nanti akan bicarakan seperti itu. Ya, baik, itu yang sedang saya tunggu Pak. Oke, untuk hari ini nih, mumpung kita ketemu ya Pak Arif ya, kita mau ngobrol apa nih? Pak Arif mau sharing apa nih? Oke, untuk hari ini tuh saya akan membicarakan mengenai rasa yang sulit yang saya hadapi dalam proses pembelajaran nih di semester 2 ini, di mana saya dikasih amanah oleh kepala sekolah mapel yang baru, di mana mapel ini adalah mapel yang belum pernah saya alami baik di kuliahan atau selama saya mengajar di SMK itu sendiri. Nah, mapel ini emang yaitu bahasa pemrograman mobile yang emang sekarang lagi tren atau yang lagi marak di SMK kejuruan yang ada di jurusan PPLG atau rekayasa perangkat lunak seperti itu. Begitu ya Pak Arif ya. Jadi menurut Pak Arif ini adalah suatu tantangan tersendiri ya Pak ya, karena sebelumnya belum pernah mengajar untuk mata pelajaran baru ini ya Pak. Iya. Oke baik. Kalau menurut Pak Arif sendiri nih, apa sih yang menjadi kesulitan atau yang menjadi tantangan? Tantangannya seperti apa menurut Pak Arif untuk menghadapi atau memiliki tanggung jawab mengajar mata pelajaran baru? Oke. Tantangan yang pertama adalah sebentar lagi nih kita itu akan memasuki semester 2 ya. Nah, tantangan yang pertama dan dengan waktu yang sebentar lagi, nah saya harus mempersiapkan media pembelajaran, selain itu juga saya juga ini harus paham dengan materi atau pengetahuan atau praktik yang saya akan lakukan dalam bahasa pemrograman kali ini. Sehingga bagi saya ini sangat menantang sekali. Karena dalam bahasa pemrograman ini tidak boleh tidak bisa kita
terlalu cepat ya, karena bahasa pemrograman itu kalau misal di IT itu emang bahasa pemrograman yang lumayan sulit dan emang perlu waktu untuk menyiapkannya, apalagi ini adalah pemrograman yang menurut saya hal baru yang akan dilaksanakan, dan ini juga yang saya takutkan ini sehingga saya tidak pede nih nanti waktu ngajar dengan jadi saya seakan-akan apa istilahnya mau mengajar itu deg-degan ya seperti itu. Jadi ini padahal emang ada beberapa hari lagi untuk semester 2 itu. Jadi Pak Arif merasa belum percaya diri gitu ya Pak Betul. untuk menghadapi ataupun untuk mengemban tanggung jawab sebagai guru baru dalam mengajar mata pelajaran yang terbaru juga seperti itu. Oke, baik Pak Arif, dari apa yang sudah Pak Arif sampaikan tadi, saya sudah sedikit mendapat gambaran nih. Nah, terutama dari apa yang sudah Pak Arif sampaikan mengenai kesulitan atau tantangan yang Pak Arif hadapi. Nah, kemudian yang ingin saya tanyakan adalah bagaimana sih cara Pak Arif dalam menghadapi situasi dari dengan pengalaman sebelumnya gitu loh Pak. Baik, mungkin ini adalah bahasa pemrograman baru juga ya, dan emang memerlukan spesifikasi komputer juga yang begitu besar. Nah, jadi pengalaman yang dulu saya menggunakan bahasa pemrograman, beberapa bahasa pemrograman. Nah, emang itu udah ada dasar dari saya selama di kuliah juga, dan itu juga ada dasar juga selama saya mengajar. Nah, jadi notabene kebanyakan bahasa pemrograman yang emang di setiap sekolah itu menggunakan seperti itu. Nah, kalau sekarang kan bahasa pemrograman emang saya juga sempat ya udah rekan sejauh itu ini bagian ibu, ini bagian bapak ya. Saya jangan dulu. Nah, ya udah Pak Arif aja, pasti Pak Arif bisa seperti itu kan. Nah, jadi dari barusan itu mungkin langkah yang pertama yang saya alami itu yang pertama adalah bisa belajar otodidak atau belajar sendiri, melihat YouTube, mencari referensi, itu yang pertama. Yang kedua juga yang saya alami juga bisa menanyakan kepada teman sejawat yang emang mampu di bidang itu, baik di MGMP. Tapi yang saya alami di MGMP hanya beberapa orang, itu juga kan terbatas karena dia juga mengampu sebagai guru juga. Jadi mungkin bimbingannya akan terlalu lama seperti itu dengan waktu yang saya siapkan. Terus ada juga saya juga harus salah satunya adalah mengikuti pelatihan atau bootcamp mungkin ya, yang saya udah lakukan dulu kan bahasa pemrograman yang lain ya, dengan yang udah lakukan seperti itu. Dan satu lagi mungkin saya harus yang saya lakukan saat itu mengikuti atau masuk ke grup komunitas yang berhubungan dengan bahasa pemrograman itu. Seperti itu, Bu. Oke, baik. Tadi Pak Arif sempat menyampaikan bahwa Pak Arif salah satu usahanya itu dengan mengikuti MGMP gitu ya Pak, dan sharing dengan teman-teman MGMP, karena saya yakin karena semua teman di MGMP pun belum semuanya memahami untuk pemrograman yang Pak Arif sampaikan tadi. Ya, karena saya yakin nggak semua sekolah mempunyai jurusan seperti itu ya Pak. Hanya ada di sekolah Pak Arif gitu ya Pak. Oke, kemudian menurut Pak Arif sendiri nih, kesulitan kalau yang sesuai dengan Pak Arif tadi sampaikan, kesulitan yang Pak Arif sampaikan itu kira-kira kalau kita range itu ada di level berapa itu Pak Arif? Kalau kesulitan bahasa pemrograman ini ya, kalau saya itu ini ada di angka 89. Angka 89. Oke, baik. Jadi ini emang baru ya. Jadi emang baru dengan situasi kita harus menyampaikan juga cepat kepada anak-anak. Jadi ini tantangan yang luar biasa. Jadi tanpa ada istilah persiapan lebih jauh lah, biar lebih matang untuk belajar bahasa pemrograman itu. Oke, baik. Kalau tadi Pak Arif menyampaikan kesulitan ini berada di level 8 sampai 9 gitu ya Pak. Harapan Bapak nih, walaupun pemrograman atau jurusan baru ini menurut Bapak itu bagus dan menantang, itu kira-kira Pak Arif bisa menurunkan di level berapa nih? Kalau Pak Arif sendiri, kalau dengan jarak dekat ini ya, mungkin dengan mengikuti pelatihan atau dengan yang lainnya, ini saya yakin bisa lah sampai ke rentang 1 sampai 2 lah. Luar biasa. Mudah-mudahan bisa melaksanakan seperti itu. Iya, baik. Jadi luar biasa sekali ya Pak Arif ya, usaha dan motivasinya untuk selalu meningkatkan kompetensi demi siswa-siswa Bapak tersendiri. Oke. Baik Pak, kemudian nih mau saya pengen tahu nih dari Pak Arif, rencana apa yang akan Pak Arif lakukan nih ke depannya? Rencana yang saya akan lakukan, yang pertama saya akan mencoba dulu belajar dari diri sendiri, yaitu otodidak, mencari referensi di YouTube, di internet, itu yang pertama. Yang kedua adalah saya akan mencoba mencari teman sejawat yang emang mampu di bidang itu.
Yang ketiga yaitu adalah saya akan mencari pelatihan atau bootcamp ya, yang emang ini sangat praktis mungkin ya, karena dibimbing juga untuk mengenai bahasa pemrograman yang emang sesuai dengan yang saya inginkan. Yang keempat adalah mengikuti komunitas, karena dengan komunitas di situ ada solusi-solusi atau error-error bahasa pemrograman yang bisa jadi sebuah pencerahan seperti itu. Oh, seperti itu ya Pak. Oke, baik. Dari apa yang tadi Pak Arief sampaikan nih, prioritas mana sih yang menurut Pak Arief itu lebih penting dulu dilakukan? Kalau dekat ini prioritas mungkin belajar, saya akan mencari tempat pelatihan atau bootcamp ya, yang emang karena dengan bootcamp itu di sisi lain kita belajar sendiri, tapi di sisi lain juga kita dibimbing oleh mentor itu sendiri, sehingga di mana ada kesulitan saya bisa langsung nanya secara langsung gitu. Tapi kalau dengan teman sejawat mungkin takutnya nanti lagi seperti betul, itu. Iya. Jadi kalau mengikuti pelatihan itu langsung ya Pak. Iya. Ya, oke, baik. Pak Arief, ini nih saya mau tanya juga nih, Pak Arief pastinya sudah punya strategi nih. Strategi apa yang kira-kira akan Pak Arief lakukan untuk mencapai atau untuk meningkatkan kompetensi Pak Arief gitu? Yang pertama saya akan mencari dulu istilahnya informasi mengenai pelatihan pemrograman itu. Ya walaupun itu berbayar, saya harus siap, dan karena ya mau tidak mau ini ada tantangan ya. Dan ini juga kalau kita berbayar mungkin ada keseriusan juga ya, dan supaya harapan itu bisa tercapai. Nah itu yang pertama. Yang kedua juga mencari istilahnya narasumbernya yang kompeten. Ya, jadi di dalam pelatihan juga harus kompeten ya narasumbernya. Yang ketiga adalah saya akan mencoba strateginya adalah bahan atau materi video yang nanti disampaikan oleh coach atau dari mentor itu sendiri, saya akan buat menjadi sebuah media pembelajaran atau bahan media pembelajaran, biar nanti saya juga tidak mungkin akan memunculkan lebih pede nih, karena apa materi-materi yang emang relevan dengan saya yakin pelatihan yang sekarang itu yang baru-baru pasti relevan dengan yang ada di dunia industri juga. Iya, betul sekali. Aduh, luar biasa sekali Pak Arief ya. Kalau saya lihat effortnya untuk mengupayakan sedemikian rupa pembelajaran yang menantang, menurut Pak Arief itu bisa jadi pelajaran yang sangat sangat penting untuk Pak Arief tingkatkan, terutama kompetensinya. Nah, di sini saya mau bertanya lagi nih Pak Arief nih, komitmen apa sih yang akan Pak Arief lakukan ke depannya terkait dengan rencana Bapak ini? Ya, baik, untuk komitmen untuk sekarang ini adalah saya akan mencoba untuk mendaftarkan diri ya, mengikuti pelatihan itu, di mana dengan pelatihan itu istilahnya mudah-mudahan saya bisa menambah kompetensi saya dengan bahasa pemrograman yang saya istilahnya yang tadi yang saya takutkan itu. Terus yang selanjutnya saya mau minta izin kepada kepala sekolah, karena ini sebagai salah satu pengembangan diri juga, kompetensi juga, sehingga ini menjadi salah satu tupoksi juga kepala sekolah untuk menyuruh kepada saya sebagai guru harus menambahkan atau meningkatkan kompetensi. Yang selanjutnya saya juga akan mengingatkan untuk kepada rekan sejawat, karena alhamdulillah rekan sejawat saya udah memberikan motivasi untuk belajar, semangat untuk mengikuti pelatihan dan mengajarkan bahasa pemrograman mobile yang emang diserahkan kepada saya seperti itu. Oke, baik Pak Arief, luar biasa Pak Arief. Ini Pak, saya mau nanya lagi nih ke Pak Arief ya. Siapa sih kira-kira yang bisa Bapak libatkan dalam rencana ini Pak? Rencana dalam hati Bapak kan tadi sudah mempunyai tantangan sendiri ya untuk mengajar jurusan baru yaitu pemrograman mobile ya Pak. Nah itu kira-kira ada nggak rekan lain yang bisa dilibatkan atau siapa saja yang dilibatkan? Nah, untuk yang dilibatkan ini adalah pastinya tidak jauh adalah teman sejawat ya, karena di dalam pemrograman itu, di dalam jurusan RPL itu atau PPLJ itu, di sana ada MGMP, RPL, konsentrasi RPL. Jadi sehingga yang saya akan ajak atau yang bisa mengingatkan itu adalah teman-teman MGMP. Betul sekali, wah luar biasa Pak Arief. Nggak terasa waktu sudah sore ya Pak Arief ya. Kira-kira nih saya mau nanya lagi ke Pak Arief nih, ada satu pertanyaan lagi. Kira-kira Pak Arief, apa yang Pak Arief dapatkan dari percakapan atau coaching hari ini? Alhamdulillah dari percakapan ini memberikan motivasi, dan saya dituntut untuk memunculkan solusi itu sendiri
sehingga saya merasa oh ternyata bahasa pemrograman yang baru itu kalau kita berusaha mencari untuk salah satunya adalah mengikuti pelatihan, belajar sendiri, terus mencari komunitas, ternyata dengan itu mungkin bisa lebih efektif saya untuk meningkatkan kompetensi itu, sehingga ini akan menjadikan saya lebih percaya diri untuk menyampaikan ilmu atau mengajar kepada anak-anak nanti, sehingga nanti ini akan dan relevan juga mungkin ya materinya kalau misalkan pelatihan yang baru-baru ini disampaikan langsung kepada anak-anak kepada siswa-siswa itu sendiri. Dan nah ini yang kalau pentingnya mungkin lebih enak itu adalah media belajarnya itu atau video itu bisa di ATM atau bisa dipakai nanti kepada anak-anak. Mungkin ini yang menjadi saya merasa tenang, senang. Jadi saya ucapkan terima kasih kepada Ibu yang udah menuntun sehingga saya berpikir oh seperti ini ya. Seperti itu. Oke, saya doakan ya Pak Arif ya, semoga dengan kegiatan ataupun niat baik Pak Arif untuk meningkatkan kompetensi dalam arti memiliki tantangan dalam mengajarkan jurusan yang baru, yaitu semoga berjalan dengan lancar. Dan mudah-mudahan nanti kita bisa ketemu lagi Pak Arif dalam waktu dekat ini. Saya penasaran nih kira-kira progresnya udah sampai mana nih, karena saya sendiri juga merasa tertantang untuk belajar banyak nih dari Pak Arif seperti itu. Oh iya Pak, ini berhubung waktu sudah sore, mohon maaf ini kita sekian cukupkan dulu ya Pak. Iya Pak, iya Bu. Oke, saya ucapkan terima kasih atas waktunya dan mudah-mudahan Ibu sehat selalu. Amin. Terima kasih Pak Arif juga sama ya. Ya, amin. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Baik Bu Hikmah, gimana coachingnya pada hari ini tadi? Alhamdulillah sudah berjalan dengan lancar Pak Yayat. Oke, nah sekarang fase terakhir Bu ya, artinya saya akan mengobservasi setelah Ibu melihat proses coaching kali ini. Nah begini Bu, nah dalam coaching tadi sebetulnya apa saja sih yang sudah Ibu buat ya berdasarkan dari indikator-indikator ketercapaian dalam coaching itu Bu? Baik Pak, dalam proses coaching yang tadi sudah saya lakukan, saya sudah melakukan coaching sesuai dengan alur Tirta, yaitu yang pertama saya dengan menanyakan tujuan, kemudian identifikasi, kemudian rencana aksi, dan yang terakhir itu dengan tanggung jawab. Kemudian sehingga alur Tirta itu bisa dengan alur Tirta tersebut saya bisa menggali kunci untuk bisa menceritakan ataupun mendapatkan ide dari permasalahan-permasalahan yang sedang dihadapi oleh coach itu sendiri. Iya. Memang yang Ibu sampaikan ini saya amati, saya lihat sebagai observer memang sudah mengarah ke situ sih Bu ya. Nah terlihat coach juga nyaman, coach juga bisa mengeluarkan, mengeksplor permasalahannya sehingga dia bisa menyelesaikan sesuai dengan apa yang Ibu tanyakan itu ya. Oke, kemudian gini Bu, yang kedua tentunya dong suatu saat Ibu akan menghadapi proses coaching lagi nih. Nah mungkin dari proses coaching tadi itu Ibu ada merasa yang kurang atau apa. Nah kira-kira nih kalau suatu saat Ibu ada dalam situasi yang sama lagi sebagai coach ya, proses coaching, kira-kira kompetensi apa sih yang ingin Ibu kembangkan Bu? Baik Pak, jadi dari proses coaching yang sudah saya lakukan tadi, memang mungkin saya rasa masih harus saya tingkatkan lagi gitu ya Pak, terutama kemampuan saya dalam menggali atau memberikan pertanyaan-pertanyaan yang lebih terukur lagi kepada coaching. Kemudian yang kedua itu saya harap saya nanti bisa lebih menggali potensi berdasarkan permasalahan yang disampaikan oleh si coaching, sehingga proses coaching kedepannya saya harap saya lebih baik lagi, lebih berjalan lebih lancar lagi, seperti itu Pak Yaya. Oke, ya itu apa istilahnya yang Ibu harapkan yang bisa dikembangkan lebih jauh ya. Betul. Tapi saya menilai Ibu insya Allah lah apapun yang akan Ibu lakukan proses coaching dengan ada semangat untuk ingin lebih baik lagi, insya Allah itu bisa berjalan dengan lancar. Selamatlah Bu ya, kalau menurut saya udah berhasil proses coaching tadi. Semoga proses coaching yang telah dilakukan oleh Ibu bermanfaat khususnya kepada coach itu sendiri, juga buat Ibu ya untuk proses coaching ya kan nanti. Gitu saja Bu dari saya. Mohon maaf ya atas kehadiran saya mencoba masuk ikut berpartisipasi kegiatan Ibu ya. Ya itu saja, sampai ketemu lagi Bu ya. Oke, selamat sore. Selamat sore Pak. Assalamualaikum Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh.